Jadi ada beberapa aturan di tiket, dan yang pertama itu adalah safety first, di mana Anda harus mengamankan perangkat dan memasang antivirus atau spyware dan lain-lain. Dikutip dari laman Diskominfo Bandung bahwa virus komputer merupakan program komputer yang dapat menggantungkan atau menyalin dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan salinan dirinya ke dalam program atau dokumen lain. Virus komputer dapat dianalogikan dengan virus biologis yang menyebar dengan cara menyisipkan dirinya sendiri ke sel makhluk hidup. Virus komputer dapat merusak, misalnya dengan merusak data pada dokumen, membuat pengguna komputer merasa terganggu, maupun tidak menimbulkan efek sama sekali. Sekarang sudah marak sekali penipuan melalui digital, dan yang salah satunya itu adalah melalui aplikasi yang disebarluaskan atau yang disebarkan lewat WhatsApp. Ya, yaitu penipuan lewat aplikasi kirim pesan dengan modus file berekstensi APK, terus memakan korban. Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN menjelaskan, dalam kasus penipuan bermodus file APK, penyerang berupaya mengirimkan sebuah program jahat atau yang disebut malware untuk diinstal di handphone korban. Kemudian, APK itu sendiri sebenarnya adalah file yang digunakan untuk menghimpun berbagai macam elemen guna memasang aplikasi pada Android. Setelah itu, pelaku akan mencuri data maupun mengambil alih kendali perangkat korban. Aplikasi ini digolongkan dalam kategori berbahaya yang memungkinkan untuk meminta akses melakukan aktivitas-aktivitas yang mengarah ke data-data pribadi pemiliknya. Penipuan ini biasanya dilakukan melalui chat dan niat untuk mengambil data pribadi korbannya. Salah satu ciri dari penipuan dengan modus file APK ini adalah adanya nomor pengirim tidak dikenal dan meminta Anda atau korban untuk mengunduh file dengan format APK tersebut. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam berinteraksi melalui digital, yaitu dengan memasang antivirus atau spyware di perangkat Anda. Dan contoh antivirus yang biasa sering digunakan itu ada Avast, Avira, dan Norton 360. Poin selanjutnya yaitu hantam hoax. Hoax dapat berupa berita palsu, informasi palsu, atau cerita palsu yang disebarkan dengan sengaja dengan tujuan menyesatkan atau memperdaya orang melalui berbagai media seperti media sosial, email, atau media konvensional. Contohnya seperti maraknya informasi hoax yang disebarluaskan melalui WhatsApp grup yang menelan banyak korban. Apalagi jika seseorang tidak waspada dan mencari tahu lebih lanjut mengenai berita tersebut ke laman resmi atau web resmi yang terpercaya. Pada Instagram juga masih sering kita dapati banyaknya berita hoax yang tersebar, baik itu berupa caption yang dibuat maupun foto yang diedit, yang kemudian memunculkan banyak prasangka. Apalagi dengan semakin canggihnya teknologi, bukan hanya dampak positif yang kita rasakan, melainkan semakin banyak juga dampak negatif yang terjadi. Seperti contoh kemajuan AI. Oknum-oknum nakal sering kali kita temui menggunakan kecanggihan teknologi AI untuk memanipulasi foto ataupun video, merubah yang salah menjadi benar dan merubah yang benar menjadi salah. Hoax ini dapat menyesatkan orang, menimbulkan kepanikan, dan merusak reputasi. Untuk menghindari terjebak dalam penyebaran hoax, penting untuk secara kritis mengevaluasi informasi dan memverifikasi keakuratannya sebelum mempercayainya dan menyebarluaskannya. Di era internet dan media sosial, hoax dapat menyebar lebih cepat, berkontribusi dalam penyebaran info yang salah. Praktik pemeriksaan fakta dan mengandalkan sumber yang dapat dipercaya adalah langkah penting untuk mencegah penyebaran tak sengaja dari hoax dan informasi palsu. Penting untuk diingat bahwa melawan hoax melibatkan upaya bersama dari individu,
komunitas, dan pihak berwenang. Pemberdayaan masyarakat dalam hal literasi digital dan kritis terhadap informasi adalah kunci untuk mengurangi dampak hoax. Yang terpenting dalam upaya hantam hoax ialah no like, no comment, dan no share. Saya akan melanjutkan aturan netiquette selanjutnya, yaitu jangan mudah percaya. Banyak sekali informasi yang dapat kita akses di internet, baik itu informasi mengenai kesehatan, politik, hukum, sosial, agama, maupun informasi-informasi lainnya. Sebagai seorang mahasiswa, kita dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir yang kritis sebagai salah satu kunci agar kita tidak mudah terjebak oleh berita hoax yang banyak tersebar di media sosial. Kebiasaan cerdas berinternet inilah yang harus kita bagikan kepada seluruh masyarakat. Jangan menelan mentah-mentah informasi yang didapat dari internet kecuali dari sumber yang terpercaya. Ingat, tidak semua informasi yang ada di internet adalah benar. Sebagian, bahkan banyak yang ternyata itu adalah berita hoax. Maka carilah informasi melalui sumber yang terpercaya. Berikut tips untuk mendapatkan informasi yang valid. Pertama, sumber yang didapat merupakan dari media yang terpercaya dan besar. Kedua, jika mendapatkan informasi di media sosial, pastikan akun penyebar berita merupakan akun resmi atau verified account. Ketiga, selalu cek sumber lainnya untuk membandingkan informasi yang didapatkan. Kemudian keempat, bacalah semua informasi hingga selesai. Jangan hanya menelan mentah-mentah judul dari sebuah berita. Kemudian yang kelima, jangan menyebarkan berita sebelum pasti kebenarannya. Demikian sekilas aturan terkait netiquette mengenai jangan mudah percaya. Selanjutnya, untuk aturan netiquette yang keempat adalah menghargai pengguna lain, yang dimana jika dilihat hingga saat ini, media sosial menjadi bagian terpenting dalam kehidupan kita sehari-hari. Lewat media sosial juga kita dapat berkomunikasi dengan orang-orang dari berbagai penjuru dunia tanpa batas waktu dan jarak. Maka dari itu, kita perlu mengikuti aturan netiquette agar interaksi kita tetap santun, bermanfaat, dan tidak menyinggung pihak lain. Nah, salah satu aturan netiquette selanjutnya adalah menghargai pengguna lain, yang dimana perlu diperhatikan dalam penggunaan bahasa yang sopan dan santun, bahkan tidak mengandung kata-kata kasar atau bahkan menghina. Yang perlu kita ingat adalah apapun yang kita tulis di media sosial dapat dibaca banyak orang, baik itu keluarga kita, baik itu teman ataupun dalam bidang pekerjaan, yaitu atasan kita. Maka dari itu, kita harus selalu menggunakan bahasa yang pantas dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Hal itu pun yang menjadi salah satu tindakan dalam menghargai pengguna lain di media sosial. Selanjutnya, ada pun cara-cara sederhana dalam menghargai pengguna lain di internet, yaitu yang pertama, jangan membiasakan menggunakan informasi secara sembarangan atau plagiat. Plagiat sendiri merupakan kegiatan menjiplak yang melanggar hak cipta seseorang. Apakah sebagian atau keseluruhan tanpa izin pemiliknya, atau mencantumkan sumber pemilik asli karyanya. Yang kedua, jangan berusaha untuk mengambil keuntungan ilegal dari internet. Misalnya, melakukan kejahatan pencurian nomor kartu kredit. Salah satu contoh yang terkenal terkait mengambil keuntungan ilegal dari internet adalah kasus penipuan identitas atau phishing. Dalam skema ini, penipu berusaha mencoba menggali informasi sensitif seperti kata sandi, informasi kartu kredit, atau data pribadi lainnya.
dengan menyamar sebagai identitas terpercaya seperti layanan email, bank, atau bahkan situs web belanja online. Dan yang keempat adalah jangan menggunakan huruf kapital terlalu banyak karena menyerupai kegiatan teriak-teriak pada komunitas tertentu. Salah satu contoh teriak-teriak pada komunitas tertentu adalah yang dikenal sebagai caps lock, yang dimana seseorang menggunakan huruf kapital secara berlebihan, sehingga hal tersebut membuat seperti sedang berteriak secara online. Misalnya, dalam sebuah forum atau grup diskusi online, seseorang menggunakan huruf kapital secara berlebihan dianggapnya seperti menggunakan nada yang tinggi atau sedang melakukan atau bahkan mengungkapkan emosi yang interest. Hal ini yang dapat menciptakan ketegangan antara para anggota komunitas dan mengganggu nuansa positif dalam interaksi online. Oleh karena itu, dalam berinteraksi di dunia maya, kita perlu memperhatikan etika berkomunikasi di dalam internet dan memilih gaya penulisan yang sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku di komunitas tersebut.